Nur Safira, saya dari Prodi PAPB 2020 kelompok 6 Digital Marketing. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang Digital Research Market dan bagaimana sih cara membuat riset pasar yang efektif dan relevan. Nah, pada bahasan materi ini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting dalam materi ini. Di antaranya kita akan membahas yang pertama pengertian riset pemasaran, kedua fungsi riset pemasaran, yang ketiga adalah klasifikasi riset pemasaran, yang keempat adalah digital market research, dan yang terakhir adalah jalur untuk digital marketing. Berdasarkan penjelasan poin materi sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian riset dan pemasaran. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, riset pemasaran ini merupakan proses yang perlu kalian lakukan sebelum memulai bisnis maupun usaha. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang objektif dan akurat untuk selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam membuat keputusan. Dapat dipahami juga bahwa pengertian riset pemasaran adalah proses identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi tentang masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan pasar secara sistematis, di mana hasil yang diperoleh dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan, untuk mengevaluasi, memonitor, dan mengoptimalkan performa pemasaran. Kemudian ada juga definisi riset pemasaran yang lain, bisa dilihat ada 3 definisi yang dapat kita pahami. Lalu apa saja fungsi riset dan pemasaran? Nah, riset dan pemasaran ini merupakan sebuah langkah yang penting yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk membantu menyusun perencanaan perusahaan. Program pemasaran pada tahun yang baru biasanya turut dipengaruhi oleh hasil riset pemasaran yang dilakukan perusahaan di akhir tahun. Riset juga dikatakan sebagai mata dan telinga perusahaan untuk mengetahui bagaimana sih pandangan dan keinginan konsumen terhadap perusahaan. Dan riset pasar ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu evaluating, understanding, predicting, dan controlling. Pada poin pertama ada evaluating, di mana evaluating ini merupakan riset yang dilakukan. Fungsi ini biasanya untuk digunakan mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya oleh perusahaan. Dan fungsi ini juga termasuk ketika perusahaan ingin melakukan review terhadap brand positioning yang dibandingkan dengan produk pesaing. Dalam proses evaluasi ini, seorang marketing researcher juga melakukan pemecahan masalah terhadap hasil review. Pemecahan masalah ini juga dapat dilakukan dengan memahami titik-titik permasalahan yang membuat bisnis tidak berjalan lancar dengan semestinya. Nah, yang kedua ini ada fungsi understanding. Ini menekankan pada tujuan untuk memahami konsumen sebagai salah satu insight atau masukan yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan memahami konsumen, perusahaan akan mengetahui apa yang menjadi keluhan konsumen. Dalam menjalankan fungsi ini, riset pemasaran yang dilakukan biasanya adalah riset yang menggambarkan potret kebiasaan dan perilaku konsumen serta harapan dan kebiasaan mereka terhadap produk. Nah, yang ketiga yaitu ada predicting. Fungsi pemasaran ini merupakan fungsi yang sebenarnya paling sulit untuk dilakukan. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian ya, sehingga prediksi yang dilakukan dalam riset pemasaran ini sangatlah berisiko karena sifatnya yang sangat relatif. Ketika sebuah brand ingin menjadi pasar baru, maka riset pemasaran yang dijadikan bahan acuan utama. Begitupun ketika perusahaan ingin menyusun strategi pemasaran baru, riset pemasaran masih menjadi penilaian utama. Nah, yang keempat ada fungsi controlling. Fungsi ini digunakan untuk melihat setiap proses bisnis yang sedang berjalan. Biasanya fungsi riset ini melihat data aktivitas pemasaran yang sedang berlangsung. Data tersebut dapat meliputi posisi produk kita di bagian konsumen, demografi, tren, dan juga efektivitas marketing tools yang digunakan. Nah, di sini ada quotes tentang research marketing nih, yaitu marketing research is almost always applied. Research it is conducted to solve specific problem. Nah, untuk memahami lebih dalam, mari kita bahas apa sih maksud dari quotes ini. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi riset pemasaran. Maltra membagi riset pemasaran ke dalam 2 kategori berdasarkan pemasarannya. Yang pertama ada riset identifikasi masalah atau problem identification research, dan yang kedua ada riset pemecahan masalah atau problem solving research. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang tujuan umum digital market research. Yang pertama, meningkatkan akuisisi dan retensi pelanggan
atau menangkap kebutuhan, keinginan, dan preferensi. Yang kedua adalah mengawasi tren saat ini dan menganalisis tren yang mungkin akan terjadi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi target audiens baru. Dan yang terakhir, menemukan pendekatan untuk campaign marketing yang baru. Dan di sini juga ada tujuan lain dari digital market research, yaitu menemukan influencer dan usability test, dan yang terakhir survei online. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa jalur digital marketing. Yang pertama ada online presence, yaitu ketersediaan informasi bisnis online Anda yang dapat ditemukan secara online, baik melalui desktop ataupun mobile. Yang kedua adalah lead generation, yaitu proses mekanik orang-orang agar mengetahui perusahaan kita dan mengubah mereka menjadi calon konsumen potensial. Yang ketiga adalah call to action atau CTA, yaitu berupa gambar atau teks yang mendorong lead untuk melakukan sebuah tindakan. Dilanjut, jalur digital marketing yang keempat adalah landing page, yaitu laman dari sebuah website yang dibuat secara khusus untuk tujuan marketing atau iklan. Yang kelima ada conversion, yaitu situasi di mana leads melakukan tindakan sesuai yang diinginkan perusahaan. Lanjut yang keenam ada conversion rate optimization atau biasa disebut CRO, adalah presentasi pengunjung website yang menjadi konsumen. Kesimpulan dari materi yang kami berikan adalah digital research market memungkinkan eksplorasi mendetail tentang perilaku dan kebutuhan seseorang. Artificial intelligence juga secara khusus membuat pengurangan beban kerja yang sangat besar. Karena itu, mengevaluasi sejumlah besar data dalam waktu yang sangat singkat. Pada akhirnya, riset pasar digital menciptakan konsumen yang transparan. Namun di sisi lain, hal ini juga menyimpan risiko. Dengan sifatnya yang sangat sistematis, seperti AI yang error, akan mengungkap hasil yang sepenuhnya salah. Selain itu, ini menghadirkan masalah hukum dan bahkan permasalahan etika. Pada akhirnya, digital research market menghadapi tantangan yang sama dengan ilmu lainnya. Ini bukan hanya alat, tetapi juga sebuah sistem. Oleh karena itu, ia memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dengan ilmu lainnya. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.